Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari bab 1 yaitu tentang penyembelihan, kurban, dan akikah. Penyembelihan dalam bahasa Arab disebut az-zahra yang berarti baik dan suci. Maksudnya, binatang yang disembelih sesuai dengan ketentuan syara akan menjadikan binatang yang disembelih itu menjadi baik, suci, halal, dan lezat untuk dimakan. Sedangkan pengertian secara istilah adalah memutus jalan makan dan minum, pernafasan, dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau, pedang, atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syara. Semua binatang yang dihalalkan oleh Allah SWT untuk dikonsumsi oleh umat manusia wajib melalui proses penyembelihan terlebih dahulu, kecuali ikan dan belalang. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah. Uhillat lana maitatani wa damani fa'ammal maitatani samaku wal jaradu wa ammat damani fattohalu wal gabidu. Artinya, dihalalkan bagi kita dua macam bangkai hewan dan dua macam darah, yaitu bangkai ikan dan belalang, dan dua darah yakni hati dan limpa. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Dasar hukum penyembelihan. Binatang yang halal bisa menjadi haram dikonsumsi apabila benar, matinya tidak melalui proses yang benar sesuai syariat, yaitu proses penyembelihan. Yang menjadi dasar hukum penyembelihan binatang adalah 1. Dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3 yang menjelaskan bagaimana ketentuan binatang yang halal dimakan, yakni melalui proses penyembelihan, jenis binatang apa yang disembelih, siapa yang menyembelihnya, bagaimana cara menyembelih, dan apa yang dibaca saat menyembelih. Yang kedua, ada hadis riwayat Muslim yang mengandung tuntunan bahwa proses penyembelihan jelas diatur dalam Islam. Bahkan, penyembelih binatang dilarang untuk menyakiti binatang yang akan disembelih. Rukun penyembelihan. Rukun merupakan unsur penting yang harus ada dalam setiap ibadah. Rukun adalah ketentuan yang harus dipenuhi. Bila tidak dipenuhi, maka ibadah tersebut tidak sah. Rukun menyembelih binatang. 1. Orang yang menyembelih. 2. Hewan yang disembelih. 3. Niat penyembelihan. 4. Alat untuk menyembelih. Syarat penyembelihan. Syarat adalah ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu pekerjaan atau ibadah. Syarat penyembelihan terdiri dari 1. Orang yang menyembelih. Orang yang menyembelih harus A. Muslim atau ahli kitab. B. Berakal sehat. Penyembelih merupakan ibadah yang disyariatkan dan membutuhkan niat, maksud, dan tujuan. Oleh karena itu, penyembelih harus berakal sehat dan sadar dengan apa yang dilakukannya. C. Mumayyiz. Orang yang sudah dapat membedakan antara perkara yang baik dan buruk. 2. Binatang yang disembelih. A. Binatang yang masih dalam keadaan hidup. Ciri-ciri hewan yang dianggap hidup adalah adanya hayat mustaqiroh atau bernyawa, masih adanya gerakan ekor, matanya dapat melirik, dan kakinya dapat bergerak sesudah disembelih. B. Binatang yang halal. Halal dari segi zatnya maupun cara memperolehnya. 3. Niat penyembelihan. Niat penyembelihan yang benar ialah semata-mata ingin mengonsumsi binatang tersebut secara halal sesuai syariat Islam, sebagaimana dalam firman Allah Al-Ma'idah ayat 3. 4. Alat penyembelihan. Alat penyembelihan harus tajam sehingga memungkinkan untuk mengalirkan darah dan memutus urat leher binatang sampai tercabut nyawanya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyembelihan. A. Berbuat baik terhadap binatang. Penyembelihan hewan dilarang untuk menyakiti hewan yang akan disembelih, baik ketika akan disembelih maupun saat proses penyembelihan. B. Hewan yang termasuk makdur alaih. Hewan yang dapat disembelih lehernya. Hewan ini hendaknya diputus saluran pernapasan
saluran makanan dan minuman, dan 2 urat yang berada pada 2 sisi leher yang mengelilingi tenggorokan. C. Membaringkan hewan di sisi kiri tubuhnya, memegang pisau dengan tangan kanan, dan menahan hewan untuk memudahkan penyembelihan. Kewajiban dalam menyembelih. Penyembelih wajib menyembelih bagian tubuh hewan pada leher hewan bagian atas, al-halq, atau leher bagian bawah, al-labbah, untuk saluran pernafasan, al-hulqum, saluran makanan dan minuman, al-mari, harus terpotong sekaligus dan tidak boleh 2 kali. Karena apa? Karena jika sampai 2 kali pemotongan atau lebih, maka hewan sembelihan hukumnya haram jika dimakan. Hal-hal yang disunahkan dalam menyembelih. 1. Binatang dihadapkan kiblat. 2. Menyembelih pada bagian pangkal leher hewan, terutama apabila binatangnya berleher panjang. Hal itu dimaksudkan agar pisau tidak mudah bergeser dan urat-urat leher serta kerongkongan cepat terputus. 3. Menggunakan alat-alat tajam. 4. Memotong 2 urat yang ada di kiri kanan leher agar cepat mati. 5. Binatang yang disembelih digulingkan ke sebelah kiri rusuknya supaya mudah bagi orang yang menyembelihnya. 6. Membaca basmalah. 7. Membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. 8. Mempercepat proses penyembelihan agar binatang tidak tersiksa. Hal-hal yang dimakruhkan dalam menyembelih. 1. Menyembelih dengan alat yang tumpul. 2. Memukul atau menendang binatang waktu akan disembelih. 3. Menyembelih hingga lehernya terputus. 4. Mengulitinya sebelum binatang itu benar-benar mati. Cara menyembelih binatang. 1. Cara menyembelih binatang dalam keadaan magdur alaih. Ada 2 cara, yaitu secara tradisional dan mekanik. Secara tradisional itu seperti yang kita lihat pada saat Hari Raya Idul Adha. Sementara secara mekanik menggunakan mesin dan alat-alat modern. 2. Cara menyembelih binatang dalam keadaan ghairu makdur. Binatang yang termasuk ghairu makdur adalah binatang buruan dan binatang ternak yang karena suatu hal menjadi liar. Binatang ghairu makdur disembelih di bagian manapun dari tubuhnya dengan menggunakan benda tajam atau alat apapun selain tulang dan gigi yang dapat mengalirkan darah dan mempercepat kematiannya. Kurban. Pengertian. Kata kurban berasal dari bahasa Arab. Qoriba yakrobu kurbanan, yang berarti dekat. Maksudnya mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan mengerjakan perintahnya. Secara syariat, kurban adalah menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Dasar hukum kurban. Kurban hukumnya sunnah muakkad bagi orang Islam yang mampu. Nah, ketentuan hukum kurban. Jenis hewan yang boleh digunakan untuk berkurban adalah dari golongan bahimatu al-an'am, yaitu hewan yang diternakkan untuk diperah susunya dan dikonsumsi dagingnya, yaitu sapi, unta, kerbau, domba, atau kambing. Syarat hewan kurban. 1. Cukup umur. Untuk unta berusia 5 tahun memasuki 6 tahun. Untuk sapi dan kerbau berumur 2 tahun memasuki 3 tahun. Untuk kambing berumur 2 tahun memasuki 3 tahun. Dan untuk domba berumur 1 tahun memasuki 2 tahun. 2. Tidak dalam kondisi cacat, yaitu matanya tidak buta, sehat badannya, kakinya tidak pincang, badannya tidak kurus kering. Waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban. 1. Waktu yang sah, yaitu A. Pada hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah setelah sholat Idul Adha. B. Pada hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah sebelum maghrib. 2. Tempat. Sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Sunnah dalam menyembelih. A. Hewan kurban hendaknya disembelih sendiri jika orang yang berkurban itu laki-laki dan mampu menyembelih. B.
Disyariatkan bagi yang berkurban bila telah masuk bulan Dzulhijjah untuk tidak memotong rambut dan kukunya hingga hewan kurbannya disembelih. C. Daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin dalam kondisi mentah. Tata cara penyembelihan hewan kurban. A. Hewan yang akan dikurbankan dibaringkan ke sebelah kiri, rusuknya dengan posisi mukanya menghadap kiblat. B. Penyembelih meletakkan kakinya yang sebelah di atas leher hewan. C. Melakukan penyembelihan dengan membaca Bismillahi Allahu Akbar. D. Penyembelihan membaca doa kabul, yaitu doa supaya kurban diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah ibadah kurban: 1. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Menghidupkan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. 3. Mengikis sifat tamak. 4. Menjalin hubungan kasih sayang antar sesama manusia. Akikah secara bahasa adalah rambut kepala bayi yang tumbuh sejak lahirnya. Sementara secara istilah berarti menyembelih hewan ternak berkenaan dengan kelahiran anak sesuai dengan ketentuan syara sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar hukum akikah. Menurut mazhab Syafi'i, hukum akikah adalah sunnah muakkadan. Jika dinazarkan, maka hukumnya wajib. Hewan yang sah digunakan untuk akikah sama dengan hewan yang sah untuk kurban. Ketentuan akikah. A. Umur binatang akikah sama dengan binatang kurban. B. Pemanfaatan daging akikah sama dengan daging kurban. C. Disunahkan daging akikah dimasak terlebih dahulu. D. Waktu penyembelihan disunahkan dilangsungkan pada hari ke-7. Jika tidak, maka pada hari ke-14 atau hari ke-21. E. Anak laki-laki disunahkan akikah dengan 2 ekor kambing dan seekor kambing untuk anak perempuan. Hal-hal yang disyariatkan terkait akikah. A. Disyariatkan untuk memberi nama anak yang lahir dengan nama yang baik pada hari ke-7. B. Mencukur seluruh rambutnya. C. Mentahniknya, yaitu mengunyah kurma sampai lembut lalu meletakkannya dan dioleskan pada rongga mulut bagian atas bayi dan sebaiknya dilakukan oleh orang yang soleh. Hikmah akikah. A. Merupakan bentuk takorub dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran anak. B. Menambah kecintaan anak kepada orang tua. C. Menunjukkan hubungan baik sesama tetangga maupun saudara. D. Perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang baru lahir. E. Akikah merupakan tebusan hutang anak untuk memberi syafaat bagi kedua orang tuanya kelak pada hari perhitungan. F. Akikah memperkuat ukhuwah atau persaudaraan di antara masyarakat, terutama antara yang kaya dan yang miskin. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Silahkan absensi pada link di bawah ini. Jangan lupa sedekah senyum untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan ya tugasnya.